Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa diberikan kesehatan dan bertemu lagi dengan Bapak di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, untuk kali ini Bapak akan menerangkan materi bab baru, yakni mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ya anak-anak, nanti kalian isi absen di link Google Form yang Bapak kirimkan di kelas, oke? Baik, untuk selanjutnya kita awali dengan bacaan bismillah untuk mengawali pembelajaran kali ini. Oke, untuk selanjutnya, apa sih pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah yakni meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulullah yang berupa wahyu dari Allah dan untuk diajarkan kepada umat-umatnya. Lalu Allah telah menerangkan dan berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Lalu, apa saja sih kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya? Ada 4 ya. Yang pertama yakni kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang terakhir ialah kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat kedua yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain daripada Allah. Isi kitab dari Taurat tersebut diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi kaum Bani Israel. Lalu isi pokok kitab Taurat yang pertama ialah keharusan mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah selain kepada Allah. Yang ketiga yakni larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Lalu selanjutnya yakni supaya mensucikan pada hari Sabtu. Yang kelima, menghormati kepada ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, yakni larangan menjadikan saksi palsu. Dan yang kesepuluh ialah larangan mengambil hak milik orang lain. Nah, selanjutnya yakni kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Isi dari kitab Zabur ini ialah yang pertama mengenai zikir kepada Allah, yang kedua ada nasihat, juga ada hikmah, serta yang paling terkenal ialah pujian kepada Allah. Dan kitab Zabur ini diturunkan setelah kitab Taurat. Yang selanjutnya ialah kitab Injil. Kitab Injil, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya
yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi dari kitab Injil itu yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah, yang kedua tidak menyekutukan Allah, yang ketiga penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat ialah biografi Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil pun beredar sekarang dari hasil pemikiran-pemikiran. Di antaranya ada kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, dan yang terakhir ialah ada kitab Injil Yohanes. Nah, yang terakhir ialah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul ialah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ialah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan, ya, tepatnya di Gua Hiro. Lalu bukti bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafidhun. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr atau nama lain dari Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Waktu turun Al-Quran itu berturut-turut, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Dan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, karena Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan waktu turunnya Al-Quran biasanya disebut Nuzulul Quran, atau waktu turunnya Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran ialah 6.236 ayat. Nah, untuk wahyu terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ialah Quran Surat Al-Maidah ayat 3, dan diturunkan pada 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriyah, ya, tepatnya pada saat Rasulullah Haji Wada. Kenapa disebut Haji Wada? Karena itu haji perpisahan. Dan isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama mengenai akidah dan keimanan kepada Allah, yang kedua mengenai akhlak, yang ketiga mengenai amalan sehari-hari, ialah amalan muamalah. Lalu ada juga sejarah para nabi-nabi, para orang-orang soleh, juga hukum-hukum sebagai pedoman bagi umat Islam. Lalu ada janji juga ancaman yang Allah berikan kepada umat Islam. Yang terakhir ialah banyaknya ilmu pengetahuan, terutama sains yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran sudah dicakup sebetulnya. Dan karena kita mungkin kurang mengulas dan juga mencari referensi dan membaca-baca Al-Quran, terjemahnya maupun tafsiran dari Al-Quran, kita belum mengetahui ilmu-ilmu yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran, ya. Contohnya seperti pembentukan bumi, terus juga kelahiran manusia, proses manusia dari sejak dalam rahim hingga meninggal terdapat dalam Al-Quran semuanya. Nah, kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan, yang pertama ialah iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga setelah iman kepada Allah, dan juga iman kepada malaikat Allah. Yang selanjutnya, iman kepada kitab Allah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dan kita yakini dalam hati kita bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan kita harus yakin bahwasanya Allah telah menurunkan Taurat, Injil, dan juga Zabur, dan yang kita pelajari ialah kitab Al-Quran. Karena sebagai seorang muslim, selain kita pelajari, kita amalkan, juga kita berbagi juga. Oke, dari Bapak pematerian cukup sekian, dan jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas yang Bapak kirimkan melalui link Google Form, dan nanti kalian kumpulkan tugasnya, ya. Jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.